Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya berupa kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam acara presentasi kali ini. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, pada keluarganya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu mengenai pendekatan, landasan, prinsip, dan prosedur pengembangan inovasi kurikulum pendidikan agama Islam. Saya Mela Latifah sebagai moderator yang akan membimbing jalannya acara kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang akan presentasi kali ini. Yang pertama saya Mela Latifah, dan yang kedua Anu Nur, dan yang ketiga Kebal Munawar. Rangkaian acara yang akan kita lewati kali ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi, dan yang ketiga adalah masuk ke dalam sesi diskusi, yang keempat penutup, dan yang terakhir adalah masukan dari dosen pembimbing. Nah, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk lanjut ke selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dilangsungkan kepada Saudara Anu Nur. Terima kasih. Pendekatan pengembangan dan inovasi kurikulum daerah. Nah, di sini mungkin terdapat beberapa rumusan masalah atau terdapat beberapa pengertian mengenai pendekatan pengembangan dan inovasi kurikulum KI. Namun di sini saya akan langsung saja ya, tapi secara garis besarnya saja. Nah, dalam teori kurikulum setidaknya ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum, yaitu pendekatan administrasi dan pendekatan akar rumput, serta penjelasannya nanti akan ada ketika kita berdiskusi atau kalian sudah membacanya di dalam makalah. Nah, di dalam teori kurikulum setidaknya ada dua pendekatan. Yang pertama yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum itu adalah yang pertama adalah pendekatan administrasi. Tentunya teman-teman semua sudah paham mengenai pendekatan administrasi tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan akar rumput, yang mana nanti insya Allah akan di depannya juga akan dijelaskan lagi apa sih dua poin yang mengenai pendekatan kurikulum. Selanjutnya yaitu ada beberapa pendekatan mengenai pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, antara lainnya pertama yaitu pendekatan berbasis akademis, kedua pendekatan humanistik, ketiga pendekatan berbasis akselerasi, dan keempat pembelajaran dikatakan menggunakan pendekatan teknologi. Nah, di sini mungkin saya akan memaparkan atau setidaknya menjelaskan sedikit mengenai yang tadi saya sebutkan. Mengenai pendekatan berbasis akademis, yaitu memiliki arti bahwa
bahwasannya pendekatan berbasis akademis adalah pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan. Nah, ini didasarkan pada sistematisasi atau sistem setiap disiplin ilmu, atau juga boleh dikatakan. Nah, jadi yang dimaksud dengan pendekatan berbasis akademis ini adalah pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistem setiap disiplin ilmu. Nah, setiap ilmu pengetahuan atau mata pelajaran yang akan diajarkan atau yang akan kita ajarkan harus memiliki sistematisasi tertentu. Yang berbeda dengan sistematisasi ilmu lainnya yaitu pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menetapkan terlebih dahulu mata pelajaran atau mata kuliah apa saja yang akan atau yang harus dipelajari oleh setiap peserta didik. Mengapa demikian? Ini untuk mengembangkan disiplin ilmu. Mungkin itu yang dimaksud dengan pendekatan berbasis akademis. Jika teman-teman kurang paham mengenai pendekatan berbasis akademis, nanti kita diskusikan di sesi selanjutnya. Next, itu yang keduanya yaitu pendekatan humanistik. Apa sih? Pasti teman-teman itu bertanya, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan humanistik? Apa sih itu humanistik? Mungkin teman-teman juga bisa mencari hal tersebut. Namun bisa kita merujuk kepada slide kita hari ini, pada PPT hari ini. Di sini memberikan arti bahwasanya yang dimaksud dengan pendekatan humanistik adalah dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide-ide memanusiakan manusia, penciptaan konteks yang akan memberikan peluang manusia untuk menjadi lebih human atau dalam artian lebih manusia, ya mungkin seperti itu. Untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Nah, dalam kurikulum humanistik ini yaitu dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi, yaitu menurut John Dewey. Menurut beliau, aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Mengapa demikian? Dikarenakan kurikulum humanistik ini guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya. Jadi ini mengharapkan yang dimaksud jadi antara guru dengan peserta didik itu harus mempunyai hubungan emosional yang sangat baik. Jadi di sisi lain, guru itu bukan hanya sekedar mengajar, juga bukan sekedar mendidik, tapi harus merasakan sebagai orang tua kedua, baik itu di tingkat sekolah menengah, dasar, atas, ataupun di tingkat perguruan tinggi. Mungkin seperti itu ya. Mungkin maksudnya jika ini keliru, nanti bisa didiskusikan secara bersama. Lanjut mengenai selanjutnya yaitu pendekatan berbasis akselerasi. Mengenai pendekatan berbasis akselerasi ini, yaitu kurikulum ini sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik. Mengapa demikian? Bahwasanya perkembangan ekonomi kurikulum ini bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Permasalahan yang muncul tidak harus pengetahuan sosial saja, tapi akan banyak beberapa permasalahan yang muncul. Contohnya saja, atau jadi kan di sini tadi permasalahan yang muncul tidak harus pengetahuan sosial saja, tetapi setiap disiplin ilmu termasuk ekonomi, kimia, matematika, dan instruksional atau dengan lain. Jadi ketika kita di sini itu tidak fokus terhadap semua soal saja, tetapi akan mendatangkan setiap permasalahan yang ada di dalam teori ini mengenai pendekatan berbasis akselerasi. Mungkin teman-teman bisa membaca ya, nanti bisa dibaca dulu, bisa dibaca juga, bisa dibaca
tema sore hari ini. Mohon maaf mengenai tema. Oke, kita lanjut ya, masih dalam ranah pendekatan berbasis akselerasi. Nah, kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan instruksional. Mungkin teman-teman sudah punya gambaran ya apa yang dimaksud dengan pendidikan atau pendekatan instruksional. Karena yang kita tahu sebetulnya mengenai instruksional ini pernah kita pelajari di semester sebelumnya ya. Nah, jadi intinya pada pendekatan instruksional ini pendekatan berbasis instruksional ini adalah bahwasanya kegiatan pendidikan itu adalah bukan kegiatan sendiri tetapi kegiatan bersama-sama. Oke, kita lanjut ya mengenai pendekatan yang selanjutnya, yaitu mengenai pendekatan paradigma fenomenologis. Apa sih yang dimaksud dengan paradigma fenomenologis ini? Jadi ini memiliki arti bahwasanya pengembangan yang memperlihatkan fenomena empirik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dari bentuk rasionalisme yang dimiliki. Nah, bahwasanya ini memiliki kerangka berpikir atau beranggapan atau berasumsi bahwasanya pemikiran ini berasumsi bahwa manusia adalah pelaku yang aktif, kreatif, dan bahkan memanipulatif dalam menghadapi lingkungannya yang dalam hal ini menghadapi arus global atau bisa mengimbangi zaman. Zaman kita kan sekarang sudah maju, maka bagian ini bisa mengimbangi atau bisa berhadapan atau melawan arus. Mungkin maksudnya mengimbangi ya, menghadapi arus global ini. Jadi kita tidak terbawa-bawa oleh arus global yang sedang melanda atau yang sedang terjadi pada masa-masa seperti sekarang. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya juga manusia, al-insan makhluk khota'an nisyan, tempat yang hilaf dan tempat yang kesalahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya yaitu mengenai landasan pengembangan inovasi kurikulum pendidikan agama Islam, mencakup 3 aspek. Yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, dan yang ketiga yaitu landasan empiris. Prinsip pengembangan dan inovasi kurikulum PAI. Sebelum kita memasuki pembahasan prinsip pengembangan kurikulum perspektif Islam, kita akan melihat dulu prinsip pengembangan kurikulum secara umum. Berikut ini adalah prinsip pengembangan kurikulum secara umum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Dalam membuat kurikulum, hendaknya memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat sekitar dan anak didiknya agar nantinya berguna bagi siswa untuk bersaing dalam dunia kerja yang akan datang. Dan tak kalah penting juga harus sesuai dengan perkembangan teknologi agar selaras dalam usaha membangun negara. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum hendaknya mempunyai kelenturan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal yang solid, tapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara suatu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang dengan jenjang lainnya, dan yang lainnya juga antar jenjang pendidikan dengan pekerjaannya. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Untuk menyelesaikan suatu program diperlukan waktu, tenaga, dan biaya yang
kesemuanya itu sangat bergantung kepada banyak program yang akan diselesaikannya. Hal ini dikatakan bahwa usaha yang dilakukan itu efisien. Jadi efisiensi di sini merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dan pengeluaran yang diharapkan, paling tidak menunjukkan hasil yang seimbang. Dengan kata lain, prinsip ekonomis ini diharuskan ditetapkan dengan tenaga, waktu, dan biaya sedikit atau sekecil mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Walaupun kurikulum sederhana dan murah, tapi harus dengan tingkat keberhasilannya yang maksimal, atau tingkat keberhasilannya harus diperhatikan. Meskipun sederhana atau murah, tapi keberhasilan harus tetap diutamakan. Yang pembahasan yang selanjutnya yaitu prosedur pengembangan dan inovasi kurikulum PAI. Prosedur pengembangan dan inovasi kurikulum PAI adalah suatu susunan perencanaan kegiatan belajar yang saling berhubungan, yang ditujukan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sejauh mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada dirinya sendiri, khususnya dalam pendidikan agama Islam. Nah, prosedur pengembangan kurikulum tidaklah sesederhana sebagaimana yang kita bayangkan selama ini dan dilakukan oleh pengembangan kurikulum amatir. Pengembangan kurikulum ternyata mempunyai rambu-rambu yang harus diperhatikan dengan seksama atau dipatuhi. Nah, jika tidak mengikuti peraturan atau prosedur yang ditetapkan, maka ditakutkan nantinya akan banyak terjadi penyimpangan yang berakibat kualitas pendidikan tidak mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya yaitu fungsi, pendekatan, landasan, prinsip, dan prosedur pengembangan dan inovasi kurikulum pendidikan agama Islam dalam pendidikan di masa pandemi COVID-19. Tentu saja fungsi bagi pendidikan yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan mengarahkan segala aktivitas pendidikan dan pembelajaran pada tercapainya berbagai tujuan dan kompetensi yang telah ditetapkan. Di samping itu, kurikulum juga memberikan pedoman pada petunjuk tentang jenis, ruang lingkup, dan substansi dan proses pendidikan dan pembelajaran. Kalau dilihat, kalau salah satu komponen dalam kurikulum tidak berfungsi, akan mengakibatkan komponen lain terganggu. Nah, fungsi kurikulum juga bagi guru sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah sebagai pedoman untuk melaksanakan supervisi kurikulum terhadap para guru memegang mata pelajaran. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi masyarakat mendorong sekolah agar dapat menghasilkan berbagai tenaga yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sedangkan fungsi kurikulum bagi para penulis seperti kami adalah untuk dijadikan pedoman dan menyusun bab-bab dan sub-sub beserta isinya. Fungsinya keduanya itu mempunyai fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang digambarkan sebagai berikut: auto atau kendaraan sebagai kurikulum, sopir sebagai guru, penumpang sebagai siswa, tempat yang dituju sebagai tujuan pendidikan, dan jarak yang ditempuh sebagai alat, hambatan di jalan sebagai kendala-kendala dalam proses pembelajaran, bengkel sebagai biro perencanaan kurikulum. Tujuan kurikulum tertera pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 bab 1 yang disebutkan bahwa seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi
informasi dan bahan pelajaran serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar.